materi selanjutnya itu adalah kepemimpinan. Nah, di sini ada teori kepemimpinan awal yang ada dua, yakni trait theories dan behavioral theories. Nah, trait theories atau teori sifat itu adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan yang bukan. Nah, di sini ada 7 ciri yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama itu ada semangat. Yang kedua itu ada keinginan untuk memimpin. Yang ketiga itu ada kejujuran dan integritas. Yang keempat ada kepercayaan diri. Yang kelima ada kecerdasan. Yang keenam ada pengetahuan yang relevan. Yang ketujuh ada ekstroversi. Nah, di sini untuk materi selanjutnya itu adalah teori perilaku, yang mana teori perilaku itu adalah teori yang mengusulkan bahwa perilaku tertentu membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. Nah, di sini dari Ohio State Studies mengidentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama itu adalah initiating structure, yang mana peran pemimpin dalam menentukan perannya dan anggota kelompoknya. Lalu yang selanjutnya adalah consideration, atau pemimpin yang mempunyai perhatian terhadap hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan yang ditandai dengan saling percaya, menghargai gagasan dari bawahannya, dan memperhatikan perasaan mereka. Nah, untuk selanjutnya itu materi mengenai teori kontingensi. Yang pertama itu ada model Fredler, yaitu teori kelompok yang efektif yang bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan sejauh mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Lalu yang kedua itu adalah teori kepemimpinan situasional sesuai situasi yang ada. Yang ketiga adalah teori jalan tujuan. Yang keempat adalah model partisipasi pemimpin. Nah, untuk materi ini adalah materi teori kepemimpinan kontemporer. Nah, yang pertama itu adalah teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX teori. Suatu teori yang mendukung terciptanya kelompok dalam dan kelompok luar oleh pemimpin. Bawahan yang berstatus in-group akan mempunyai peringkat kinerja yang lebih tinggi, pergantian karyawan lebih sedikit, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Lalu untuk selanjutnya adalah kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership, yang mana teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pengikut membuat atribut kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu. Lalu untuk selanjutnya adalah kepemimpinan transaksional dan transformasional. Itu adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang diterapkan dengan menjelaskan persyaratan, tugas, dan peran. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, kepemimpinan yang bertanggung jawab itu pasti ada beberapa faktornya. Yang pertama itu peran pemimpin dalam menciptakan organisasi yang beretika. Nah, itu yang pertama ada kepemimpinan yang autentik. Pemimpin yang tahu siapa dirinya dan tahu apa yang diyakini dan dihargainya, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan tersebut secara terbuka dan jujur. Para pengikutnya akan menganggap mereka sebagai orang yang beretika. Lalu yang kedua itu kepemimpinan yang beretika. Sebuah konsep kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin menyampaikan nilai-nilai yang berpusat kepada orang lain dan bukan kepada dirinya sendiri, serta menjadi teladan untuk perilaku beretika. Nah, yang terakhir itu kepemimpinan yang melayani suatu gaya kepemimpinan yang ditandai melampaui kepentingan pribadi atau sebaliknya, yang mana dia berfokus kepada peluang untuk membantu pengikut tumbuh dan berkembang. Lalu untuk materi selanjutnya adalah kepemimpinan positif. Nah, para pemimpin dapat memberikan dampak positif pada organisasi mereka melalui pertumbuhan bersama yang dapat didukung dengan kepercayaan dan pendampingan. Lalu untuk tantangannya
itu kepemimpinan sebagai atribusi. Teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin hanyalah sekedar atribusi yang dibuat orang terhadap individu lain. Itu akan menjadi suatu tantangan. Lalu yang kedua itu pengganti dan penetral kepemimpinan. Pengganti atribut seperti pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan pemimpin atau kemampuan untuk menciptakan struktur. Itu juga akan menjadi halangan, hambatan, tantangan ke depannya. Lalu selain itu juga penetral atribut yang membuat perilaku pemimpin tidak mungkin membuat perbedaan terhadap hasil pengikut. Dan selanjutnya itu kepemimpinan secara daring, lalu memilih pemimpin dan menguasai pemimpin. Lalu untuk materi selanjutnya itu mengenai kekuasaan dan politik. Nah, kekuasaan dan kepemimpinan itu ibaratkan kekuasaan kemampuan si A untuk mempengaruhi perilaku si B sehingga si B tersebut akan berperilaku sesuai yang diinginkan oleh si A. Mungkin aspek yang paling utama, yang paling penting dari kekuasaan adalah bahwa dia merupakan fungsi ketergantungan. Nah, basis kekuasaan itu ada dua, yaitu pertama itu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Nah, kalau untuk kekuasaan formal itu ada kekuasaan paksaan atau coercive power, yang kedua itu kekuasaan imbalan atau reward power, yang ketiga itu kekuasaan hukum atau legitimate power, yang keempat itu kekuasaan informasi atau information power. Lalu untuk kekuasaan yang personal itu ada kekuasaan ahli atau expert power, yang kedua itu kekuasaan rujukan atau refer court power, yang terakhir itu kekuasaan karismatik atau charismatic power. Nah, ketergantungan itu adalah sebuah kunci kekuasaan. Yang mana semakin tinggi ketergantungan si B terhadap si A, maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh si A terhadap si B. Nah, apa yang menyebabkan ketergantungan ini terjadi? Yang pertama itu seberapa penting hal yang membuat si B itu ketergantungan terhadap si A. Apa yang bisa membuat sampai membuat si B itu tergantung pada si A. Lalu kelangkaannya. Yang terakhir itu non-substitutionability. Nah, yang selanjutnya adalah taktik kekuasaan. Cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Yang pertama itu ada legitimasi, yang kedua ada persuasi rasional, yang ketiga ada himbauan yang menginspirasi, yang keempat konsultasi, yang kelima pertukaran, yang keenam branding pribadi, yang ketujuh ada integrasi, yang kedelapan ada tekanan, yang kesembilan ada koalisi. Nah, pastinya dalam suatu politik itu juga ada politik organisasi. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan. Hampir mirip seperti kekuasaan, tapi politik itu lebih kuat gitu. Nah, perilaku politik atau political behavior terdiri dari aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tapi mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, contohnya itu ada perilaku politik yang pertama menahan informasi utama dan dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah penyebaran desas-desus. Yang ketiga adalah mencari-cari kesalahan. Yang keempat adalah pembocoran informasi rahasia kepada media massa. Yang kelima adalah pelaksanaan aturan secara berlebihan. Dan yang keenam adalah menentang kebijakan organisasi. Nah, faktor-faktor politik itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Dari faktor individu itu ada monitor diri yang tinggi, lokus internal kontrol, kepribadian match tinggi, investasi organisasi, alternatif pekerjaan yang dirasakan dan harapan akan kesuksesan. Sedangkan dari faktor organisasi itu ada relokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, ambiguitas peran, kinerja sistem evaluasi yang tidak jelas, praktik imbalan zero sum, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan kinerja tinggi, serta manajer senior yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, lalu untuk respon individu itu
ada menghindari tindakan yang mana itu pertama terlalu konformis atau menafsirkan tanggung jawab secara ketat. Itu akan menjadi sebuah respon dari individu ketika mengalami perilaku politik. Lalu yang kedua itu mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang ketiga adalah berpura-pura bodoh. Yang keempat adalah berpura-pura sibuk. Yang kelima adalah mengulur-ulur waktu. Untuk materi terakhir adalah konflik dan negosiasi, yang mana konflik itu adalah proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif suatu yang diperdulikan oleh pihak yang pertama. Lalu berbagai macam konflik yang dialami dalam organisasi itu ada, yang pertama itu biasanya ketidakcocokan tujuan, yang kedua perbedaan atas interpretasi fakta, yang ketiga kesepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Nah, di sini ada perkembangan pemikiran. Yang pertama itu adalah traditional view atau semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Penyebabnya komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, kegagalan untuk menghadapi kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua itu human relation view atau konflik adalah hasil yang dialami dan tidak terhindarkan dalam suatu kelompok manapun. Yang selanjutnya adalah contemporary atau yang pertama itu ada konflik di dalam contemporary ini, ada konflik fungsional atau konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja. Dan konflik di fungsional itu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada lokus konflik. Yang pertama itu ada dyadic konflik atau konflik yang terjadi antara dua orang, dan yang kedua itu konflik intragroup atau konflik yang terjadi dalam kelompok atau tim. Yang ketiga adalah konflik antar kelompok atau konflik yang terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda. Nah, jenis-jenis konflik itu ada 3, yakni pertama task konflik atau konflik atas konten atau tujuan pekerjaan. Yang kedua adalah relationship konflik atau konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga adalah proses konflik, yang mana merupakan konflik terhadap bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, proses konflik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap pertama potensi pertentangan, yaitu komunikasi, kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan kebisingan. Lalu struktur, ukuran, dan selanjutnya itu ukuran dan spesialisasi pekerjaan. Selanjutnya adalah kejelasan atau ambiguitas atau yurisdiksi. Yang selanjutnya adalah ketidakcocokan anggota atau tujuan. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinannya, itu seperti terbuka atau partisipatif. Lalu yang selanjutnya adalah sistem penghargaan, menang kalah, dan ketergantungan atau saling ketergantungan kelompok. Nah, kalau dari variabel pribadinya itu perbedaan sistem nilai individu. Di tahap kedua itu ada kognisi dan personalisasi. Persepsi konflik itu kesadaran oleh satu pihak atau lebih terhadap adanya kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Nah, konflik yang dirasakan itu keterlibatan emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Di tahap ketiga itu adalah maksud, keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Itu dapat kerjasama itu mencoba memuaskan kepentingan pihak lain. Lalu ada ketegasan, mencoba untuk memuaskan kepentingan sendiri. Lalu di tahap 4 ini perilaku, tahap 4 itu merupakan proses interaksi yang dinamis. Dan di tahap 5 itu dampaknya, seperti functional outcomes atau konsekuensi yang positif, itu meningkatkan kinerja kelompok, terus meningkatkan kualitas keputusan, stimulasi kreativitas dan inovasi, dorongan minat dan keingintahuan, penyediaan untuk mengevaluasi diri dan perubahan. Lalu untuk di functional outcomes-nya itu ada perkembangan ketidakpuasan,
mengurangi efektivitas kelompok, komunikasi terhambat, berkurangnya kekompakan kelompok, pertikaian antara anggota kelompok untuk mengatasi tujuan kelompok. Lalu materi selanjutnya adalah negosiasi, sebuah proses di mana dua belah pihak lebih bertukar barang atau jasa yang berusaha untuk menyepakati nilai tukar untuk barang atau jasa tersebut. Nah, proses negosiasi itu ada beberapa, yakni yang pertama adalah preparation and planning. Kita mempersiapkan dan memplanningnya dulu. Lalu definition of grounds of rules. Yang selanjutnya adalah clarification and justification. Yang selanjutnya adalah bargaining and problem solving. Yang terakhir adalah closure dan implementation. Nah, perbedaan individu dalam berorganisasi itu dapat dilihat dari 4, yakni personality traits, lalu moods atau emotion, yang selanjutnya adalah culture, yang terakhir adalah gender of differences. Nah, negosiasi dalam konteks sosial itu ada 2 faktor, yakni reputasi dan hubungan. Lalu kalau negosiasi dalam pihak ketiga itu faktornya adalah perantara, wasit, dan konsultan.